Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Usman Sujasin dan teman saya. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Laurentus Every. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami akan melakukan simulasi kurangnya percaya diri ketika tampil di depan kelas. Dan di sini saya berperan sebagai konselor dan teman saya berperan sebagai konseling. Oke, kita akan menyaksikan di tahap yang selanjutnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, adik Kevin. Bapak senang sekali dengan kedatangan adik Kevin di rumah Bapak. Bagaimana kabarnya? Kabarnya tidak baik, Pak. Kalau Bapak boleh tahu kenapa kabarnya tidak baik? Entahlah, Pak. Saya merasa sangat bingung dan merasa sangat sedih, Pak. Bapak memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan tidak enakmu itu bisa diceritakan bersama Bapak? Ya, Pak, saya berpikir juga begitu. Bisakah Evie jelaskan? Ya, Pak, dengan senang hati saya akan menjelaskannya atau menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah kepribadian saya, Pak. Kalau begitu, saya ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enakmu itu. Begini, Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika presentasi di depan kelas, Pak. Lalu bagaimana Evie? Begini, Pak, setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibirku merasa kaku, Pak. Bisakah Evie menjelaskan lebih jauh tentang perasaan yang tidak enak dan percaya diri yang Evie rasakan? Jadi begini, Pak, saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen, Pak. Bisakah Evie memberikan contoh ketika Evie tampil di depan kelas? Bisa, Pak. Contohnya seperti dia begitu, Pak. Apa yang Evie lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Yang saya lakukan, Pak, saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar, Pak. Apakah dengan cara demikian Evie merasa senang dan nyaman di kelas? Tentunya tidak, Pak. Mungkin Evie berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Setiap sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini, Pak. Kalau begitu, apakah masalah tentang bagaimana Evie menjawab presentasi dan menjawab pertanyaan dan dosen supaya tidak gugup? Ya, Pak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap harinya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri. Ya, bagus sekali Evie sudah memahami masalah yang Evie alami, yaitu bagaimana Evie bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Ya, Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali, Pak. Bagus sekali keinginan Evie. Bapak sangat senang sekali mendengarkannya. Lalu apakah Evie sudah punya cara untuk mengatasi masalah tentang tidak percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen? Saya masih bingung di situ, Pak. Terus apa yang membuat Evie bingung? Ini, Pak, saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman yang ada di dalam kelas, Pak. Lalu apakah Evie sudah berusaha melakukan terbaik? Rasanya belum, Pak. Jika mencobanya saja Evie, belum tentu Evie berpikir negatif seperti itu. Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Pak, agar saya merasa percaya diri pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah Evie, apakah kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Begini, Pak, pertama saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan, dan yang kedua
saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Pak. Bagus sekali Ifrit, sudah tahu apa yang harus Ifrit lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi bersama? Ya begini Pak, perasaan saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun Pak, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Oke, baik, itu saja kita tutup diskusi ini hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak.